Baik, mungkin bisa langsung kita mulai ya teman-teman. Di sini saya ucapkan selamat datang di seminar saya yang berjudul Peran AI dan Machine Learning dalam Pengelolaan Jaringan Telekomunikasi. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Wisnu Bagus, mahasiswa S1 Teknik Elektro Universitas Lampung dan mahasiswa MSIB Kampus Merdeka Batch 6 di SAI Akademi Aktivitas Data Science. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai apa itu definisi AI dan juga machine learning. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian AI. Jadi AI itu adalah kemampuan mesin untuk si kognitas manusia. AI sendiri itu adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Ini termasuk kemampuan untuk memahami bahasa alami, mengenali pola, membuat keputusan, dan belajar dari pengalaman. Nah, AI sendiri juga melibatkan berbagai teknologi pemrosesan bahasa alami. Contohnya seperti NLP, sistem pakar, penghasil komputer, dan juga robotika. Misalnya, asisten virtual seperti Siri dan Google Assistant itu dapat memahami merespon perintah suara pengguna. Mobil otonom dapat mengemudi sendiri dengan memanfaatkan sensor dan algoritma AI. Dan sistem deteksi penipuan yang digunakan oleh bank dapat mengenali aktivitas mencurigakan dalam transaksi keuangan. Dengan AI, mesin dapat melakukan tugas yang kompleks dan antitesis yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh manusia. Jadi itu adalah definisi dari AI. Lalu kemudian yang selanjutnya itu ada definisi dari machine learning. Jadi apa sih machine learning itu? Machine learning adalah cabang dari AI yang berfokus pada kemampuan mesin untuk belajar dari data. Machine learning atau ML adalah subbidang dari AI yang berfokus pada pengembangan algoritma yang memungkinkan komputer untuk belajar dari dan membuat prediksi berdasarkan data. Nah, alih-alih diprogram secara eksplisit untuk setiap tugas, algoritma ML ini dilatih menggunakan data untuk mengenali pola dan membuat keputusan. Terdapat beberapa jenis pembelajaran dalam ML, termasuk pembelajaran terawasi atau supervised learning, di mana algoritma dilatih dengan data yang diberi label, sementara tak terawasi atau unsupervised learning yang menemukan pola tersembunyi dalam data yang tidak berlabel. Nah, dalam machine learning sendiri juga, di mana algoritma belajar melalui umpan balik dari aksi yang diambil. Contoh penerapan ML melalui sistem rekomendasi produk yang digunakan oleh platform e-commerce untuk menyarankan produk kepada pengguna. Pengelompokan dokumen berdasarkan topik dan model prediksi harga murah yang memperkirakan nilai properti berdasarkan beberapa fitur seperti lokasi dan ukuran. Machine learning juga memungkinkan sistem untuk terus berkembang dan menekan kinerja seiring waktu melalui pengalaman dan data. Jadi itu adalah definisi AI dan juga machine learning. Untuk selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenai relevansi AI dan ML dalam telekomunikasi. Yang pertama itu, poin pertama adalah pengolahan jaringan yang lebih efisien. Nah, jadi maksudnya apa dalam pengolahan jaringan yang lebih efisien? Jadi penggunaan kecerdasan buatan atau AI dan machine learning dalam pengolahan jaringan telekomunikasi membawa dampikan dalam meningkatkan efisiensi. Analisis data yang cepat dan akurat, sistem AI dapat memantau kinerja jaringan secara real time dan mendeteksi anomali atau gangguan dengan lebih cepat dan manual. Ya, prediksi pemeliharaan yang diperlukan untuk perubahan lalu lintas signifikan. Orang jaringan dapat melihat tindakan perbaikan dan penyesuaian kapasitas dengan lebih efisien. Selain itu, penggunaan teknologi AI untuk otomasi tugas-tugas rutin seperti konfigurasi perangkat dan penjawatan mengurangi kinerja staf teknis, mempercepat waktu respon terhadap masalah, dan mengurangi risiko kesalahan manusia. Lalu poin yang kedua yaitu ada peningkatan kualitas layanan. Jadi maksud dari peningkatan kualitas layanan ini yaitu integrasi AI dan ML dapat pengolahan jaringan juga menghasilkan peningkatan signifikan kualitas layanan telekomunikasi. Kemampuan untuk menganalisis pola perilaku pelanggan dan lalu lintas jaringan secara mendalam, sistem AI dapat mengidentifikasikan tren permintaan, prediksi lonjakan trafik, dan mengoptimalkan alokasi sumber daya secara dinamis. Hal ini memungkinkan penyedia layanan telekomunikasi untuk menghadirkan layanan yang lebih mahal, stabil, dan responsif kepada kebutuhan pelanggan. Contohnya dengan menggunakan algoritma AI untuk mengoptimalkan routing jaringan, penyediaan layanan dapat mengurangi waktu ping dan meningkatkan throughput, sehingga meningkatkan pengalaman pengguna dan berbagai aplikasi seperti streaming video, gaming online, dan telekonferensi. Oke, lalu selanjutnya kita akan membahas tentang optimasi jaringan. Nah, optimasi jaringan dalam AI dan machine learning
di telekomunikasi ini, yaitu yang pertama algoritma ya untuk mengoptimalkan kinerja jaringan. Poinnya ada pengalokasian bandwidth dinamis, lalu ada manajemen lalu lintas jaringan dan optimasi route jaringan. Jadi maksudnya seperti apa? Di sini saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu yang pertama algoritma ya untuk mengoptimalkan kinerja jaringan. Nah, jadi untuk penerapan algoritma kecerdasan buatan AI dalam pengolahan jaringan membawa manfaat besar dalam mengoptimalkan kinerja jaringan telekomunikasi. Salah satu kan adalah pengalokasian bandwidth dinamis, di mana AI memantau permintaan traffic dan secara otomatis menyesuaikan alokasi bandwidth untuk memenuhi kebutuhan saat itu. Selain itu, AI juga digunakan dalam manajemen lalu lintas jaringan, di mana sistem dapat mengidentifikasi pola lalu lintas yang kompleks dan mengatur prioritas pengiriman data sesuai dengan kebutuhan layanan. Selain itu juga, optimasi rute jaringan menggunakan AI memungkinkan penyedia layanan untuk menemukan jalur terbaik yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti latensi, throughput, dan kestabilan. Lalu yang poin kedua ada keuntungan penggunaan AI dalam optimasi jaringan. Yaitu yang pertama ada penggunaan kecerdasan buatan AI dapat optimasi jaringan membawa sejumlah keuntungan yang signifikan. Pertama, terjadinya peningkatan efisiensi. Jadi di sini maksud operasi karena AI dapat secara otomatis mengusung daya jaringan dengan lebih efisien, mengoptimalkan penggunaan bandwidth dan menghindari overprovisioning yang tidak perlu. Yang kedua, penggunaan AI juga cepat merespon perubahan kondisi jaringan dan mengatur rute yang efisien. Terakhir, peningkatan kualitas QoS juga terjadi karena AI dapat secara dinamis mengolah lalu lintas jaringan untuk memprioritaskan layanan yang kritis, atau memastikan penggunaan AI dalam optimasi jaringan membawa manfaat yang signifikan bagi penyedia layanan dan pengguna akhir yang meningkatkan efisiensi, mengurangi latensi, dan meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi. Lalu yang selanjutnya di sini ada deteksi dan mitigasi anomali. Jadi dalam deteksi dan mitigasi anomali dalam AI dan machine learning di jaringan telekomunikasi, itu yang pertama ada deteksi gangguan jaringan dengan AI. Maksudnya, di sini deteksi gangguan jaringan itu merupakan langkah krusial dalam memastikan kelancaran operasional telekomunikasi. Dengan menggunakan kejadian buat AI, sistem dapat secara terus-menerus aktivitas jaringan menganalisis berbagai faktor jaringan, termasuk lalu lintas data, kinerja perangkat, dan perilaku pengguna untuk mendeteksi tanda-tanda seperti peningkatan lalu lintas yang tidak wajar, tidak sesuai, atau aktivitas yang mencurigakan. Dengan deteksi dini ini, operator jaringan dapat merespon dengan cepat untuk mengambil gangguan dan meminimalkan waktu di layanan. Jadi itu adalah maksud jaringan dengan AI. Kalau yang ada mitigasi anomali secara otomatis dengan MLUPT. Jadi itu maksudnya, setelah anomali terdeteksi, langkah selanjutnya adalah melakukan mitigasi untuk mengatasi gangguan tersebut. Melalui teknologi machine learning for predictive unfetched traits atau MLUPT, sistem dapat secara otomatis merespon anomali dengan mengambilkan tindakan yang sesuai untuk mengurangi atau menghilangkan dampak negatif. Misalnya, jika terjadi serangan DDoS atau Distributed Denial of Service, MLUPT dapat mengaktifkan mekanisme pertahanan yang otomatis untuk memblokir alamat IP yang mencurigakan atau mengarahkan lalu lintas ke server cadangan. Dengan menggunakan pendekatan MLUPT, respon terhadap anomali menjadi lebih cepat dan efisien, tanpa memerlukan campur tangan manual yang intensif. Hal ini membantu memastikan kelancaran operasi jaringan dan menjaga kualitas layanan telekomunikasi yang tinggi bagi pengguna akhir. Lalu slide selanjutnya itu ada contoh di kasusnya. Nah, contoh studi kasus ini di sini saya memberikan contoh ada 4 poin. Yang pertama, itu ada AT dan T menggunakan AI untuk jaringan 5G. Nah, jadi AT dan T salah satu penyedia layanan telekomunikasi terkemuka telah mengadopsi kecerdasan buatan atau AI dalam pengolahan jaringan 5G mereka. Dengan memanfaatkan teknologi AI, AT dan T dapat melakukan analisis data yang mendalam untuk memahami perilaku pengguna, memprediksi lonjakan traffic, dan mengoptimalkan kinerja secara keseluruhan. Hal ini membantu AT&T dalam menyediakan layanan 5G yang lebih handal, responsif, dan berkualitas tinggi bagi pelanggan mereka. Lalu yang kedua, contoh yang kedua itu ada
Google mengoptimalkan pusat data dengan machine learning. Jadi Google, sebagai salah satu perusahaan teknologi terkemuka di dunia, itu menggunakan machine learning atau ML untuk mengoptimalkan pusat data mereka. Dengan memanfaatkan machine learning, Google dapat secara otomatis mengatur dan mengolah sumber daya pusat data termasuk pendinginan, tenaga, dan kapasitas penyimpanan. Ini memungkinkan Google untuk meningkatkan efisiensi ya operasional pusat data mereka, mengurangi biaya energi, dan meningkatkan kinerja layanan yang disediakan kepada pengguna mereka. Lalu contoh yang ketiga itu ada Verizon menggunakan AI untuk prediksi gangguan jaringan. Nah, Verizon, penyedia layanan telekomunikasi terkemuka di Amerika Serikat, telah mengadopsi kecerdasan buatan atau AI untuk membantu dalam prediksi gangguan jaringan. Dengan penggunaan teknologi AI, Verizon dapat menganalisis data historis dan kondisi jaringan saat ini untuk mengidentifikasi pola-pola yang mengidentifikasikan kemungkinan terjadinya gangguan atau kegagalan. Hal ini memungkinkan Verizon untuk mengambil tindakan preventif yang diperlukan untuk mengurangi dampak gangguan dan menjaga kualitas layanan bagi pelanggan mereka. Lalu contoh studi kasus yang terakhir yaitu ada Telefonica penggunaan ML untuk manajemen lalu lintas jaringan. Jadi Telefonica, salah satu operator telekomunikasi terbesar di dunia, menggunakan machine learning atau ML untuk mengolah lalu lintas jaringan mereka. Dengan memanfaatkan teknologi ML, Telefonica dapat menganalisis pola lalu lintas yang kompleks, lonjakan trafik, dan mengoptimalkan alokasi sumber daya jaringan secara dinamis. Ini membantu Telefonica dalam menefisiensi operasional, mengurangi latensi, dan meningkatkan kualitas layanan bagi pelanggan mereka. Lalu ya selanjutnya itu ada tantangan implementasinya. Nah, jadi dalam AI dan machine learning di jaringan komunikasi ini ada beberapa tantangan implementasinya. Yang pertama yaitu ada keterbatasan data berkualitas tinggi. Jadi itu maksudnya salah satu tantangan utama dalam implementasi kecerdasan buatan atau AI dan machine learning ML dalam pengolahan jaringan telekomunikasi adalah keterbatasan data berkualitas tinggi. Untuk menghasilkan model yang akurat dan dapat diandalkan diperlukan akses terhadap sejumlah besar data yang berkualitas dan relevan. Namun, dalam beberapa kasus, data yang tersedia mungkin tidak lengkap, tidak konsisten, atau tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengumpulkan, membersihkan, dan memperkaya data agar sesuai dengan kebutuhan analisis dan pelatihan model AI atau ML. Nah, untuk tantangan implementasi yang kedua, yaitu ada integrasi dengan sistem lama. Seringkali operator jaringan telekomunikasi telah menginvestasikan banyak sumber daya dalam infrastruktur dan sistem yang sudah ada. Tantangan muncul ketika mencoba mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan atau AI dan machine learning atau ML ke dalam sistem lama yang sudah ada. Proses ini memerlukan perencanaan yang cermat, pengembangan antarmuka yang kompatibel, dan mungkin memerlukan pengubahan dan penyesuaian pada infrastruktur yang sudah ada. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa integrasi tersebut tidak mengganggu operasi yang sedang berjalan dan dapat berjalan seiring dengan evolusi teknologi yang ada. Lalu yang ketiga itu tantangan yang ketiga adalah tantangan regulasi dan privacy. Nah, maksudnya yaitu implementasi kecerdasan buatan atau AI dan machine learning dalam pengolahan jaringan telekomunikasi juga dihadapkan pada tantangan regulasi dan privacy. Regulasi yang ketat seperti GDPR di Uni Eropa atau peraturan telekomunikasi negara tertentu mempengaruhi bagaimana data pengguna dapat dikumpulkan, disimpan, dan digunakan. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan kekhawatiran privasi pengguna terkait dengan penggunaan data pribadi dalam analisis dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengolahan risiko yang cermat dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dalam pemrosesan implementasi teknologi kecerdasan buatan atau AI dan machine learning ML dalam pengolahan jaringan telekomunikasi. Oke, hal yang terakhir itu adalah kesimpulan dari materi yang telah kita bahas ini. Kesimpulannya yaitu AI dan machine learning memiliki peran yang krusial dalam pengolahan jaringan telekomunikasi modern dengan kemampuan mengoptimalkan kinerja jaringan, mendeteksi dan mengatasi anomali secara real-time, serta memberikan perawatan prediktif yang mengurangi downtime dan biaya. Implementasi teknologi ini dilakukan oleh perusahaan besar seperti AT&T, Google, Verizon, dan Telefonica.
telah menunjukkan hasil signifikan dalam peningkatan efisiensi operasional dan berkualitas layanan. Meskipun terdapat tantangan, perkembangan teknologi seperti komunikasi 8G dan 5G menjanjikan masa depan yang lebih cerah dan andal bagi pengelolaan jaringan telekomunikasi. Oke, yang sesi terakhir yaitu diskusi tanya. Bagi teman-teman yang kurang jelas tentang materi tersebut, saya persilakan bisa bertanya. Yang ingin bertanya bisa lewat kolom chat juga. Oh, oke, ini ada pertanyaan dari Kak Sofia Ningtyas. Untuk pertanyaannya yaitu izin bertanya. Oke, jadi pertanyaannya bagaimana AI dan machine learning dapat meningkatkan efisiensi dalam pengolahan jaringan telekomunikasi. Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi pertanyaan itu dia bagaimana AI dan ML ini dapat meningkatkan efisiensi dalam pengolahan.
saya izin menjawab. Nah, jadi eh, AI dan mesin ini dapat meningkatkan efisiensi dengan cara memantau kinerja jaringan secara real time. Nah, seperti mendeteksi anomali atau gangguan yang lebih cepat dan mengotomasikan tugas rutin seperti konfigurasi perangkat dan jaringan pemeliharaan. Dengan menganalisis secara cepat dan akurat tersebut, AI ini memungkinkan operator jaringan untuk merencanakan tindakan perbaikan atau penyesuaian kapasitas secara lebih efisien dan mengurangi yang pastinya untuk mengurangi beban kerja staf teknis dan juga mempercepat respon pada masalah. Nah, jadi itu CNN ini juga memiliki kemampuan yang luar biasa. Jadi meningkatkan efisiensi pengelolaan jaringan informasi melalui beberapa cara. Contoh yang pertama, mereka itu memungkinkan pemantauan kinerja jaringan secara real time. Yang seperti tadi saya sebutkan, sistem AI dapat mengumpulkan dan mengakses data dari berbagai sumber dalam waktu yang cepat. Selain itu, AI dan machine juga ini dapat mempermudah proses otomasi tugas-tugas rutin, prediksi dan penggunaan AI dapat pengolahan dan optimasi rute data dapat mengakses rute data yang ada dan menentukan jalur terbaik. Itu adalah cara meningkatkan efisiensi dalam penggunaan jaringan teknologi. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Saya persilakan. Oh, baik, ada pertanyaan lagi dari Kak Hafni. Itu pertanyaannya, izin bertanya, integrasi teknologi dan ML dengan sistem lama menjadi tantangan. Aku sesuai dengan pertanyaan tadi ya. Jadi tantangan itu adalah ada salah satu sistem lama jadi tantangan si dari AI dan ML. Nah, kenapa menjadi tantangan? Jadi integrasi teknologi kecerdasan buatan atau AI dan machine learning ini dengan sistem lama atau legacy system ya sebutannya itu menjadi tantangan signifikan karena beberapa alasan utama. Yang pertama, yaitu adanya masalah kompatibilitas. Jadi sistem lama biasanya itu dibangun dengan arsitektur dan teknologi yang tidak didesain untuk mendukung AI dan ML.
Ini menyebabkan ketidakcocokan yang memerlukan pengembangan antarmuka khusus dan middleware untuk menghubungkan sistem lama dengan teknologi baru. Jadi proses ini bisa memakan biaya yang tidak sedikit. Kedua itu, infrastruktur jaringan telekomunikasi yang sudah ada memiliki perangkat keras dan perangkat lunak yang berusia puluhan tahun. Ini seringkali tidak mendukung interaksi langsung dengan AI dan ML yang membutuhkan proses kompresi yang besar. Atas hal ini, perusahaan itu mungkin memerlukan upgrade dan bahkan mengganti peralatan yang lama dengan yang baru, yang merupakan investasi besar dan berisiko mengganggu operasi yang sedang berjalan. Dan alasan yang ketiga, itu ada tantangan dalam hal data. Sistem lama mungkin tidak dapat memiliki mekanisme yang baik dalam mengumpulkan dan menyimpan data dalam jumlah yang besar, yang memerlukan untuk melatih model AI dan ML. Lalu, alasan yang keempat, itu perusahaan harus menghadapi resistensi terhadap perubahan dari dalam organisasi. Biasanya karyawan itu terbiasa dengan sistem yang proses lama mungkin merasa enggan atau tidak nyaman dengan teknologi baru. Jadi itu beberapa alasan apa integrasi teknologi AI dan ML dengan sistem lama itu menjadi sebuah tantangan yang signifikan. Oke, mungkin itu jawabannya Kak Agni. Cukup. Apakah dari teman-teman ada pertanyaan yang lain? Baik, mungkin jika penjelasannya sudah cukup jelas dan sudah tidak ada pertanyaan bagi teman-teman, mungkin seminar kali ini saya cukupkan ya. Terima kasih yang sudah bergabung dan semoga ilmu yang didapatkan atau informasi yang didapatkan itu bermanfaat. Oke, saya akhiri seminar ini dengan ucapan Alhamdulillah. Saya pamit. Wassalamualaikum.